Halo guys, welcome back to my channel, sama gue Jivilis. Jadi video kali ini gue bakal bahas gimana sih cara kita belajar motor manual di turunan yang curam guys. Karena dari kemarin juga kalian banyak banget yang minta kok gimana cara belajar motor manual di turunan. Dan buat kalian juga, kalau kalian pengen request video apa, pengen nanya apapun ya guys ya, pengen dibikinin video apapun, langsung kalian komen aja di bawah guys. Nanti permintaan kalian yang terbanyak bakal gue bikinin videonya. Oke? Dan di video kali ini nggak hanya turunan curam ya guys ya. Di sini pun gue bakal bahas gimana sih cara kita melewati turunan yang bebatuan dan banyak pasirnya. Dan kita tuh harus pakai gigi berapa aja, dan teknik engine brake juga seperti apa, dan juga kita harus teknik mengeremnya itu seperti apa. Oke, tonton terus sampai habis, dan jangan lupa juga buat kalian yang belum like dan subscribe, kalian subscribe dulu karena dan kalian subscribe kalian udah dukung channel ini. Dan jangan lupa juga kalian share ke teman-teman kalian ya guys, supaya video ini bisa bermanfaat buat kita semua. Oke, yuk langsung kita belajar motornya aja. Oke guys, kita udah di tanjakan curam ya guys ya. Ini benar-benar curam banget ke sana. Oke, dan ini kita bisa lihat ya guys ya. Ini ke sana kan ke atas ya, menanjak. Oke, dan ini kita posisinya ini benar-benar ini kita turunnya banget ya guys ya. Benar-benar segini guys. Oke. Turunnya cukup curam banget ke bawah. Ini makin ke bawah makin curam banget. Dan gimana sih kita kalau misalkan mau belajar di turunan, dan kita tuh ini pas banget jalannya ini bebatuan ya guys ya, jadi jalannya rusak parah dan kita tuh harus gimana. Oke, nah ini pertama kali kita nyalain dulu. Dan untuk cara nyalain motor udah pernah gua bahas. Buat kalian yang belum nonton videonya cara menyalakan motor, ini kita harus dalam posisi N, lalu cara starter dan lain-lain semua pengenalan motor, langsung klik aja di atas ya guys ya. Itu udah gua jelasin lengkap banget. Oke, dan ini pertama kita langsung masuk ke gigi 1 ya guys ya. Ini kita permulaan wajib menggunakan gigi 1, nggak boleh pakai gigi 2, 3, atau 4 ya. Itu akan merusak komponen yang ada di motor kita, karena dia akan membebani mesin secara ekstra. Oke, ini kita pakai gigi 1, dan nah ini guys. Oke, yang selalu gue bilang ya guys ya, kenapa kita nggak boleh pakai rem depan ya guys ya saat kondisi seperti ini. Jalanan biasa aja kalau kita pakai rem depan itu tuh akan terjadi slip dan jatuh guys. Apalagi jalannya seperti ini. Ini jalannya benar-benar rusak banget dan bebatuan guys. Oke, ini kalau misalkan kita pakai rem depan menurun seperti ini, langsung dipastikan pasti jatuh guys. Oke, jadi kita harus standby rem kaki ya guys ya. Benar-benar kita harus pakai rem kaki. Ini kita jangan dipakai, kita standby aja boleh. Oke, untuk jalanan seperti ini. Nah, langsung aja kita gas ya guys ya. Nah, cara gasnya sedikit banget. Oke, nah ini kita harus gunakan teknik engine brake. Nah, engine brake itu apa? Engine brake adalah dimana kita si putaran mesin ini dia tuh jadi dari gigi 1 ini kan dia tuh ada maksimumnya ya guys ya, maksimum si putaran mesinnya. Nah, jadi dia sampai berapa RPM, lalu gigi 2 sampai berapa RPM, gigi 3 sampai berapa RPM, dan jadi simpelnya begini guys. Setiap gigi ini dia tuh punya kecepatannya masing-masing. Misalkan gigi 1 ini dia tuh sampai 20 km. Nah, gigi 2 ini dari 20 sampai 50 km. Nah, seperti itu guys. Jadi, kita gunakan si teknik engine brake ini saat turunan seperti ini. Misalkan ya, kita di gigi 4. Kita turun ini tuh akan nyelonong aja guys. Kenapa? Karena kan kalau di gigi 4 ini dia tuh kapasitasnya tuh sebesar ini guys. Oke, jadi seperti ini tuh bakal langsung nyelonong aja. Dari gigi 4 atau di gigi netral ini sama aja. Motor tuh akan nyelonong. Nah, kalau kita turunin ke gigi 3, dia tuh ada nahan guys. Jadi gigi 3 tuh dia tuh nahan di sini. Oke, jadi si putaran mesin pun akan nahan, dan si motor ini akan turunnya itu secara bareng ini guys. Dia tuh membantu kinerja si rem kita. Oke. Nah, ini lagi. Dan kalau misalkan kita ke gigi 2, dia jauh lebih membantu lagi. Oke. Dan apalagi kita ke gigi 1, dia benar-benar membantu kinerja rem kita. Jadi benar-benar disarankan, sangat-sangat disarankan untuk tanjakan seperti ini kita wajib gunakan gigi 1. Tapi kalau misalkan kalian sesuaikan sama tanjakannya. Misalkan tanjakannya nggak begitu curam, kalian boleh pakai gigi 2. Oke? Tapi kalau misalkan kalian nanya, kok ini kita kalau misalkan melewati tanjakan kan nggak tahu nih tanjakannya sih gimana. Ya, antara dua guys, gunakan gigi 1 atau gunakan gigi 2. Jangan gunakan gigi 3 atau gigi 4. Kenapa? Karena kalau misalkan kalian gunakan gigi 3 atau gigi 4, nanti si motornya ini bakal ngelos guys. Oke? Motornya ini bakal nyelonong ke bawah, dan kita kan tetap aja harus pakai rem ya guys ya, rem belakang. Jadi ini kan kalau misalkan kita rem terus kan otomatis si remnya itu nanti akan bekerja panas ya guys ya. Kita rem terus. Nah, kalau misalkan kita pakai gigi rendah, gigi 1 atau gigi 2, si remnya ini kita tuh dapat sedikit-sedikit aja guys. Oke, yuk langsung gua contohkan aja guys ya. Oke, ini kita gas. Nah, ini perbedaannya guys ya. Kalau misalkan kita menggunakan gigi di sini, akan gue contohkan langsung pakai gigi 4. Nah, ini akan motor tuh akan langsung nyelonong guys. Oke, kita benar-benar menggunakan rem kaki. Tapi kalau misalkan kita gunakan gigi 3,
Nah, ini motor akan sedikit nahan guys, oke? Nah, ini akan sedikit nahan. Lalu kita lihat ya guys ya. Nah, ini kita motor sedikit nahan tapi masih nyelonong. Nah, kita turun lagi ke gigi 2. Nah, gigi 2 ini itu nahan guys. Oke, dia benar-benar nahan. Nah, jadi kita dengan gigi 2 ini si rem kita tuh terbantu guys. Oke, dan kita turunkan ke gigi 1. Nah, kalau di sini ini benar-benar si giginya ini menahan putaran mesin guys. Oke. Jadi saat seperti ini kita misalkan nggak rem juga, nah dia tuh membantu guys. Nah, itu kedengaran seperti itu guys. Oke. Jadi si putaran mesin itu yang membantu si kinerja rem kita. Jadi kinerja rem kita itu nggak terlalu berat, dan itu yang disebut engine brake guys. Oke, jadi kebayang ya guys ya, kalau misalkan kita kondisi seperti ini kan kita nggak rem nih. Oke, kita nggak rem sama sekali, tapi posisi motor seperti ini. Kalau kita naik gigi, pasti motor langsung, motor nyelonong lagi. Apalagi kita naik ke gigi 3 atau ke gigi 4, motor akan nyelonong banget guys. Oke, jadi kita turun. Ini apalagi nih, turun banget. Kita gunakan gigi 1. Oke, lalu kita standby remnya. Nah, seperti ini guys. Dan motor dia tuh akan nahan. Jadi si putaran mesin menahan si motor kita ya guys ya. Oke, dan dia akan membantu si rem kita. Nah, kita turun. Oke, nah terus kita standby rem kaki aja guys. Oke, ini rem tangan nggak dipakai nggak apa-apa. Ini gunakan pastikan gigi 1 ya guys ya. Oke, saat kita melewati turunan seperti itu guys. Nah, ini akan gue contohkan sekali lagi ya guys ya. Oke, ini kita udah menuju di bawah guys. Oke, kita akan ke atas. Nah, ini kalau misalkan ke atas, ini kita pakai gigi 1 ya guys ya. Nggak boleh pakai gigi 2, 3 ataupun 4. Itu si motor itu akan bekerja secara ekstra ya guys ya. Jadi kita pakai gigi 1, ini kita gas, terus, nah ini kan makin menanjak, jadi kita diputarnya semakin besar guys. Oke, kita putar semakin banyak supaya motor ini menanjak. Terus, nah seperti ini guys. Terus saya ke atas guys. Oke, ini kita nggak usah pindahkan ke gigi 2. Oke, karena ini kan menanjak terus ke atas. Ini kita nggak usah pindahkan gigi 2 kecuali kalau tanjakannya ini sedikit curam guys. Nah, kalau sedikit curam kita pakai gigi 2 nggak apa-apa. Tapi kalau kayak gini, ini benar-benar curam banget. Jadi kita wajib gunakan gigi 1 guys. Oke, ini kita gunakan terus aja. Gigi 1. Oke, ini rem kanan jangan dipakai guys ya. Ini kalau misalkan rem tangan kita pakai, nanti bisa terjadi slip guys. Oke, ini kita kakinya standby rem aja. Kita gas guys ya. Akan gue ulangin sekali lagi guys ya. Nah, di sini kita akan berputar. Oke, nah cara berputar ini kita dari sini guys ya. Nah, ada motor. Nah, kita putar di sini guys. Oke, kita pepetin ke sebelah sini. Oke, lalu kita lihat ke belakang. Aman ya guys ya, kosong. Lalu kita putar stangnya. Lalu kita gas terus. Nah, seperti guys. Nah, kita akan di sini guys ya. Oke, akan gua ulangin. Kita pakai gigi 1 ya guys ya. Nah, jadi si giginya ini membantu si kinerja rem kita guys. Oke, kalau misalkan rem kita terus menerus diinjak, itu nanti akan kebakar guys si remnya guys ya, akan lengket. Jadi ini kita terus aja guys. Oke, ini tanjakannya benar-benar curam ya. Kita di posisinya di sebelah kiri supaya kalau ada motor dari bawah atau mobil bisa lewat ya guys ya. Oke, ini kita standby aja ya guys ya. Rem menggunakan rem kaki, wajib ya guys ya menggunakan rem kaki. Oke, pakai gigi terendah, gigi 1. Terus aja. Nah, buat kalian nih, kan ini tanjakan ini kan atau turunan ini kan setiap lokasi beda-beda. Apalagi di tempat kalian kan pasti beda-beda guys ya. Ada yang kecil, ada yang besar, ada yang rusak seperti ini, ada yang jalanannya turunannya rata, ada yang di sawah atau di mana. Nah, itu kalian bisa sesuaikan dengan si giginya guys. Nah, buat kalian yang mau belajar, gunakan gigi 1, maksimal gigi 2 ya guys ya. Gigi 2 itu kalau misalkan tanjakannya nggak begitu curam. Tapi kalau cuma seperti ini, gunakan gigi 1 supaya aman guys. Oke, ini pastikan di sini nggak usah digas guys kalau turunan seperti ini guys ya. Nanti kalau misalnya digas bakal nyelonong. Oke, nah itu kalau ada motor hati-hati. Kita standby gigi 1. Oke, nah ini kan kalau benar-benar curam, ini kita rem menggunakan rem kaki ya guys ya. Oke, kita rem menggunakan rem kaki. Ini kalau misalkan nih dari kemarin juga pun kalian ada yang nanya ya guys ya, ini kalau misalkan turunan seperti ini kalian gunakan gigi netral boleh nggak? Kok nggak boleh guys ya, nggak boleh kita gunakan gigi netral. Karena apa? Kalau kita gunakan gigi netral sama aja motor ini ngelos guys. Oke, karena apa? Karena gigi netral ini kan dia tuh nggak nahan putaran mesin ya guys ya. Kalau kita di gigi 1
ini kita nahan putaran mesin, bener-bener nahan putaran mesin. Di gigi 2 ini kita agak ngelos, gigi 3 ini ngelos banget, dan gigi 4 ya ini kan emang buat kecepatan tinggi ya. Jadi kalau misalkan kita seperti ini, kita pakai gigi N, ini nggak boleh guys. Ya, dia lebih parah gigi N ini daripada gigi 4. Ya, motor akan ngegosok langsung ke bawah. Jadi kita di sini harus gunakan gigi 1 guys. Oke, nah ini kita gunakan gigi 1, kita rem. Nah ini akan gue contoh kayak guys ya, buat kalian nanya nih. Tapi tidak untuk dicontoh guys ya, gue akan contohkan ke kalian aja. Ini kalau misalnya kita turun ke gigi N, oke. Nah kita kalau turun ke gigi N, ini kita nah langsung motor tuh nyelonong banget guys. Oke, nah cepet banget dia ke bawahnya. Kenapa dia cepet banget ke bawahnya? Karena dia tuh nggak ada yang nahan guys. Si putaran mesin ini nggak ditahan, oke? Jadi begitu di gigi N, si limitnya itu udah nggak ada guys. Jadi begitu gigi N, begitu kita nyelonong, turun langsung aja motor tuh ke bawah guys. Nyelonong tuh langsung jet ke bawah langsung seperti itu. Nah makanya kenapa kita wajib gunakan gigi 1 ya, supaya ada engine brake seperti itu guys. Oke, kita harus masuk gigi 1 supaya si motornya ini dia tuh nahan putaran mesin. Oke, nah ini terus ke bawah. Oke, kita jaga remnya, rem kaki. Nah, seperti ini guys. Oke. Nah, untuk cara penggunaan engine brake seperti itu guys ya. Caranya, dan buat kalian yang masih bingung atau mau tanya atau mau apa, langsung kalian komen aja di bawah guys ya. Karena dengan kalian komen nanti bakal gua jawab selengkap-lengkapnya dan sedetail-detailnya guys. Oke. Dan buat kalian yang pengen nanya, pengen request video apa, langsung kalian komen aja di bawah guys ya, supaya nanti kalau kalian requestnya terbanyak bakal gue bikinin videonya, supaya kalian begitu bawa motor itu kalian benar-benar paham, benar-benar ngerti apa yang gue sampaikan, dan kalian benar-benar bawa motor itu tahu guys, benar-benar bisa menguasai motor yang kalian bawa. Oke. Dan ini untuk yang motor manual, dan kalau misalkan kalian punya motor matic, punya motor kopling, itu semua udah gue bahas ya guys ya, ketiga-tiganya. Oke. Jadi buat kalian yang punya request atau apapun, komen aja langsung guys di bawah. Oke guys, sekian dulu videonya. Semoga videonya bermanfaat buat kalian semua. Dan kalau kalian ada pertanyaan, langsung kalian komen aja di bawah guys ya. Dan kalau kalian pengen dibikinin video apa, pengen request video apa, langsung kalian komen aja di bawah guys. Oke? Dan jangan lupa juga buat kalian yang belum latihan subscribe, kalian subscribe dulu, karena dengan kalian subscribe, kalian udah dukung channel ini. Dan jangan lupa juga kalian aktifin tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa juga kalian share ke teman-teman kalian guys, supaya video ini bisa bermanfaat buat kita semua. Oke, see you next video. Bye-bye!